tangan anak ini tertancap sebuah kaca. Darah segar terus mengalir. Namun dia justru mencabut kaca dengan tenang, berpaling dan ingin pergi. Tapi tak disangka John lebih kejam. Dia menekan luka Axel. Bahkan orang di samping merasa sangat sakit. Tapi Axel justru tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah tangan ini bukan miliknya. John membawa Axel ke kamar pasien untuk didesinfeksi. Kemudian menjahit lukanya. Tapi dia ternyata tidak memakai obat bius. Pada dokter benar-benar kaget. Tapi Axel justru tidak keberatan. Ternyata dia menderita penyakit langka analgesia. Presentase penyakit ini hanya 1 dari 10 juta. Mereka hanya menemukan 1 kasus di seluruh Korea. Orang yang menderita penyakit ini tidak merasakan sakit dan suhu. Meskipun tulangnya patah atau organ tubuhnya sobek, dia juga tidak merasakan apapun. John melakukan pemeriksaan awal pada Axel. Namun Axel tidak memiliki harapan pada pengobatan. Dia sudah menemui banyak dokter. Tetapi mereka berpikir Axel adalah bom waktu yang bisa mati kapan saja. Dia tidak bisa hidup lebih dari 20 tahun. John baru ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba di luar ada seorang pria yang sedang membuat keributan. John keluar untuk memahami situasi. Tak disangka pria ini justru berlutut dan memohon bantuan. John ingin menyuruhnya berdiri. Ternyata pria ini menderita penyakit kesakitan. Tubuhnya sangat sensitif. Meskipun hanya disentuh sedikit, dia juga akan merasa sangat sakit. Di satu hari yang sama, muncul 2 pasien dengan penyakit luar biasa. Bagaimana dokter-dokter itu akan menanganinya? Tangan anak ini direndam di air yang penuh dengan es batu. Dokter mengamati perubahan detak jantung untuk menentukan tingkat sakit. Namun grafik ini tidak berubah. Ini berarti anak ini tidak merasakan sakit. Ini adalah penyakit analgesia yang langka. Tapi tiba-tiba Axel melihat tangannya dan berkata dia merasakan mati rasa dan kaku. Grafik juga telah berubah. John segera mengeluarkan sebuah jarum. Dap ditusuk pada kaki Axel. Ternyata dia merasakan sakit. Apa jangan-jangan orang penyakit kesakitan ini menularkan padanya? Dan penyakit pria ini tidak mengalami perubahan. Selena hanya menyentuh pundaknya dengan pelan. Dokter melakukan pemeriksaan terperinci padanya. Justru hanya menemukan tulangnya keluar. Jadi dia bersiap melakukan operasi untuk memastikan penyebabnya. Pria ini sedikit takut. Dia menyerahkan catatan penyakit pada Selena, berharap ada orang yang akan mengerti penderitaannya. Selena sedang melihat catatan pria itu. John justru menemukan bahwa catatan itu menuliskan bahwa putrinya meninggal karena sakit pada 1 tahun lalu. Jadi dia meminta Selena untuk memeriksa, melihat apakah ada kemungkinan penyakit menular. Selena datang menanyakan pada istri pria dan mengetahui putrinya mengalami cacar air 1 tahun lalu. Hal ini cocok dengan penyakit pria. Itu membuat Selena terhenti sejenak. Dia memberitahu John tentang kondisinya. Keduanya dengan cepat menganalisis bahwa pria tertular oleh penyakit cacar air putrinya dan berubah menjadi herpes zoster yang langka. Penyakit ini tidak menunjukkan gejala yang khas, sulit didiagnosa pada awal-awal. Jadi rasa sakit akan terus menyiksa pasien. Saat ini pria ini sedang berbaring di ruang operasi, akan menjalani operasi tulang. Selena tiba tepat waktu untuk menghentikan operasi. Melalui pemeriksaan mengkonfirmasi bahwa diagnosis keduanya benar. Dokter mengobatinya, dan pria itu dengan cepat kembali sehat. Sedangkan penyakit Axel juga mengalami kemajuan. Dokter menyeka yodium pada lukanya. Dia ternyata bisa merasakan rasa sakit yang asing. Ini membuatnya merasa hidup. Tapi tak lama kemudian, rasa sakit itu terus-terusan datang. Axel yang menderita analgesia sekarang justru menjerit kesakitan. Setelah pemeriksaan, tulang saraf atau ototnya tidak bermasalah. Tapi rasa sakit masih menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan analgesik juga tidak berfungsi. Ketika semuanya kehabisan cara, Selena memberi pendapatnya. Ada orang buta yang bisa tiba-tiba melihat. Ada orang tuli yang tiba-tiba bisa mendengar musik. Ini adalah sinyal palsu yang dibuat oleh otak, karena tidak mengalami sensorik untuk waktu yang lama. Alasan yang sama, otak Axel tidak pernah merasakan sinyal sakit. Jadi insula yang bertanggung jawab memantau indera mulai membuat beberapa reaksi. Tetapi jika neuron masuk ke keadaan yang terlalu sensitif, maka akan menyebabkan sensitivitas sentral. Penyebab penyakit akhirnya ditemukan. Tapi Axel justru menolak untuk melakukan pengobatan, karena dia ingin hidup seperti orang biasa. Dalam sisa waktunya yang tidak banyak, bisa merasakan dingin saat musim dingin,
bisa merasakan panas saat musim panas, dan yang terpenting adalah bisa merasakan kehangatan pada tangan ibu. Tapi John justru mengatakan semua rasa itu palsu. Karena sensitivitas sentral, otak akan terus mengeluarkan sinyal yang salah, akan membuat Axel merasa dingin pada musim panas, dan merasa panas saat musim dingin. Ini bisa lebih buruk daripada otak yang tidak menerima sinyal. Tapi Axel berpikir bahwa John tidak bisa merasakan penderitaannya. John tidak mengelak. Dia mendorong Axel ke ruangannya, menyalakan monitor dan memperlihatkan banyak X-ray. Selena melihat itu dari luar. Beberapa saat kemudian, Axel akhirnya setuju untuk melakukan pengobatan. Selena bertanya pada John bagaimana dia bisa menaklukkan Axel. John justru berkata, ini adalah rahasia. Operasi otak Axel dimulai. Dokter mencoba rasa sakit pada Axel, dan sambil mengatur intensitas bedah. Akhirnya, sel otak yang terus mengeluarkan sinyal palsu akhirnya hilang. Axel kembali menjadi orang yang tidak merasakan sakit. Setelah operasi, Selena tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia diam-diam memasuki ruangan John, dan menyalakan komputer. Ini adalah X-ray pada orang yang sama. Beberapa patah tulang pada lengan, kaki yang dipenuhi dengan paku baja, dan nama orang ini adalah John. Ternyata dia juga merupakan pasien analgesia. Penyakitnya ditularkan dari ayahnya. Saat dia masih kecil, ayahnya meninggal karena penyakit ini. Dan kenapa dia ingin menjadi anestesiologi? Tidak hanya untuk mengobati pasien yang sakit, tapi juga untuk mencari cara mengobati dirinya sendiri. John meminta Selena untuk menjaga rahasianya, dan Selena justru hanya mengalirkan air mata. Cerita mereka masih berlanjut. Teman-teman yang tertarik jangan lupa follow. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.